Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terus digencarkan oleh pemerintah. Apa saja yang harus diketahui oleh masyarakat agar bisa menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) yang resmi dan tidak terjerat tindak pidana orang? Langsung kita bahas di studio sudah hadir bersama kami Bapak Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI, Bapak Abdul Kadir. Selamat malam Mas Menteri. Malam Mas Assalamualaikum. Heranov, waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu ya, Aman, habis dari alhamdulillah. deklarasi atau ada acara sebelumnya dari Riau begitu Tadi ya? dari Riau Oke, kita deklarasi. langsung kita elaborasi, Mas Karding. Bagaimana kemudian duduk perkara kasus ini antara polisi dan P2MI, tentu koordinasi ya untuk mengungkap kasus Ya, TPPO ini di Riau. ya. Jadi kita dapat laporan dari masyarakat, ada juga dari keluarga, bahwa ini ada semacam sindikat yang beroperasi di Riau, di daerah-daerah terutama Dumai, Bengkalis, dan juga Kepulauan Meranti. Oke, Lalu kami berkoordinasi dengan Polda Riau, alhamdulillah bersambut baik, dan saya senang karena kepolisian daerah Riau ini betul-betul serius sehingga dalam waktu 1 minggu lebih operasi ini akhirnya bisa menemukan hasilnya ya. oke, Tanggal 2 Juli dan tanggal 4 Juli, alhamdulillah bisa ditangkap 11 orang tersangka dan juga 100 orang korban. Jadi mereka ini sebenarnya direkrut langsung dengan janji-janji, misalnya apa, gaji yang tinggi, yang kemudian juga ada juga yang mengambil yang sudah dulu dideportasi, oke, karena balik itu dia harus di-ban oleh negara Malaysia misalnya, maka dia mau masuk lewat jalur-jalur tanpa paspor. Nah, pakai jaringan ini, alhamdulillah ketemu 1 orang nih yang levelnya di atas menengah lah dalam organisasi sindikat ini. oke. Nah, ini akan dikejar terus oleh Polda tentang siapa pelaku utamanya. Ini awal mulanya tercium oleh kepolisian atau laporan masyarakat atau dari Pemda setempat yang mengetahui hal ini awal mulanya? Itu laporan dari masyarakat. Oke, Laporan berkembang bahwa ada masyarakat, perekrutan yang tidak legal begitu ya? ada pemberangkatan pekerja migran ilegal di mana? Di Riau. beberapa titik di Riau. Salah satunya di Pulau Rupat begitu ya? Ini di Rupat, Bengkalis. ya, betul. Oke. Di Bengkalis. Dari pengakuan korban seperti apa? Kenapa mereka bisa terjerat masuk dalam Ya, kelompok ini? ada yang memang mereka diajak oleh temennya, misalnya Baik. teman kecilnya ada yang di Malaysia, ngajak, terus mereka cari agen pemberangkatan itu, mencari caloknya nih. Caloknya juga dikasih tahu tuh, ini dari sini. Ada juga yang memang karena secara ekonomi pengen balik lagi ke Malaysia, sebelumnya udah bekerja di Malaysia, tetapi dia sudah tidak bisa masuk lagi, maka dia cari jalan. Oke. Dia cari jaringannya itu. Total berapa kasus yang ditangani oleh Polda Riau sejauh ini setelah tanggal 4 Juli kemarin yang terakhir? Ada berapa sejauh ini? Totalnya sih sejak tahun 2025 ini sudah sekitar 20-an tersangka lebih ya. Oke. Jadi sudah. Apa kasus yang paling menonjol? Menonjol dari ini 20 TPPO-nya tersangka ini. itu? Iya. Yang menonjol itu. Jadi anak-anak ini kan dijemput, dihubungi, dijemput, dan mereka modelnya itu sistemnya sel ya. Oke. Nah, dijemput, dibawa ke hutan-hutan bako itu. Di sana mereka diinapkan sambil nunggu pengiriman, nunggu 6 hari. Pengirimannya lewat darat, laut, atau penerbangan? Laut, pakai kapal-kapal kecil. Oke. Ya, nah di sana mereka tuh di tempat penampungannya itu sebenarnya memprihatinkan ya. Di sana mereka juga nggak mandi tuh 6 hari itu. Dan mereka untuk berangkat ke sana bayar sekitar 6-7 juta, 10 juta. Kalau dari hasil temuan di lapangan, kenapa daerah Riau paling sering dijadikan tempat diberangkatkannya pekerja migran ilegal, Pak Mas Menteri? Sebenarnya bukan hanya Riau. Jadi semua provinsi perbatasan, Oke. Riau, Kepri, Belawan, Sumut, kemudian Kalbar, Kaltara ini menjadi titik konsentrasi kita. Karena memang ini berseberangan langsung ya dengan negara Malaysia terutama dan Singapura. Apa upaya sejauh ini untuk menindaklanjuti hal itu? Rentan sekali nampaknya Kita daerah harus tersebut kerjasama. untuk Kita memerangkatkan harus kerjasama. pekerja migran ilegal. Ya, kerjasama dengan polisi, Oke. imigrasi,
TNI dan tokoh-tokoh masyarakat di desa-desa, di daerah-daerah recruiting itu. Yang kedua memang suka tidak suka, mau tidak mau harus ada penegakan hukum yang keras. Jadi harus ada komitmen yang baik. Ini kan kalau pekerja legal yang sah itu kan nampaknya memang sulit ya, prosedur yang mereka Bukan tempuh sulit, panjang. Prosesnya panjang. sehingga memilih jalur lain mungkin bagaimana kemudian melihat hal ini? Iya, Memilih jalur ilegal. bisa itu menjadi salah satu faktor ya. Oke. Karena begini, untuk bekerja secara legal itu dia harus ada izin dari keluarga, dia harus ada rekomendasi kepala desa. Kalau ini basisnya desa ya, dia harus punya BPJS, dia harus punya sertifikasi skill maupun sertifikasi bahasa, dia harus punya hasil tes kesehatan fisik maupun mental, dia harus punya visa kerja dari negara. Nah biasanya lamanya itu kan pelatihannya lama, terus visa kerja dari negara tujuan ini kan belum tentu bisa keluar cepat. Baik. Nah biasanya lamanya di situ. Nah maka kemungkinan mereka ini cari jalan pintas. Mencari jalan pintas karena mungkin kebutuhan atau juga iming-iming. Karena kan iming-iming mereka ini gajinya besar dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang terjadi ketika mereka di sana itu karena tidak punya bargaining, tidak punya identitas, Baik. paspor misalnya, maka dia oleh pemberi kerja diancam, you kalau macam-macam tidak mau digaji sekian, habis. You kalau lapor akan saya laporkan, nah gitu. Jadi nggak punya bargaining, daya tawarnya rendah. Saya beberapa waktu lalu juga sudah berbincang dengan Anda di program lain dan di waktu yang lain beberapa waktu lalu saya masih ingat ada kanal yang disiapkan, website yang resmi yang disediakan dari Kementerian Anda Pak Menteri untuk meminimalisir kejadian ini tidak terulang kembali TPPU. Bagaimana kemudian kelanjutannya hari ini? Jalan terus. Kita sekarang memperluas itu terus. Nah, caranya sekarang saya masifkan edukasi dan atau sosialisasi ke masyarakat lewat banyak pihak. Karena nggak mungkin kita sendiri. Karena bisa jadi orang tidak mengerti persoalan ini. Orang nggak tahu kalau mau bermigran aman itu saya kemana, harus menempuh cara apa, bagaimana prosedurnya, biayanya seperti apa dan sebagainya. Nah ini kita galakkan sekarang. Makanya saya turun ke kampus, turun ke sekolah-sekolah, turun ke kampung-kampung, kerjasama dengan Pemda, kerjasama dengan KL, kerjasama dengan stakeholder yang lain. Harus itu yang kita lakukan. Sebagai gambaran sama wartawan juga harus. Berdasar juga media memberikan informasi penting. literasi begitu ya. Memberikan gambaran ke publik apa yang akan terjadi jika mereka masuk tindak pidana TPPU nantinya di Malaysia. Apakah nanti dipekerjakan tidak baik di sana atau bagaimana? Atau memang tidak Kalau jelas pengalaman kita selama ini misalnya yang kena TPPO di Myanmar, itu kan berangkatnya dari Indonesia, dari mana itu, dari Kalimantan sana, kemudian dia masuk ke Malaysia, Malaysia diberangkatkan ke Myanmar, disiksa. Habis disiksa. Kasihan betul. Sampai hari ini ada? Ada, masih ada. Tindak pidana tersebut terjadi di Kamboja atau Myanmar? Di Myanmar. Di Myanmar. Mereka kan sebagai scamming maupun ini ya pekerja di daerah-daerah konflik di Myanmar. Ada, masih ada yang harus kita terus berupaya untuk membebaskan. Tetapi lebih dari itu harus kita cegah sebenarnya. Nah, cegah secara sistem ini penting. Kita harus berupaya membangun sistem yang bagaimana pekerja migran itu keluar itu betul-betul satu pintu. Kalau selama ini kan belum satu pintu, ya kan? Yang baik secara fisik maupun secara sistem. Nah, kalau fisik ya ini pos-pos ini harus dijaga. Kalau sistem ya semua harus. Jadi mau itu awak kapal, mau itu magang, harus masuk di sini dulu. Harus punya kartu sebelum dia keluar. Nah, itu dia. Nah, dia harus punya kartu. Faktanya kan hari ini misalnya magang berangkat sendiri. Ya toh? ABK, baik niaga maupun perikanan juga masih banyak yang berangkat sendiri. Dan banyak juga pengiriman-pengiriman oleh LPK dan sebagainya yang kadang-kadang kita belum bisa kontrol semua. Ini yang pertama harus satu. Yang kedua, memang di pos-pos pemberangkatan itu baik di perbatasan maupun di pelabuhan-pelabuhan udara seperti Soekarno-Hatta, kemudian Jawa Timur. Ini harus ada kerjasama lintas sektor ini. Karena kan itu sudah berjalan. Ya,
Iya, tapi juga belum masih banyak dugaan-dugaan pemberangkatan. Karena begini, masalahnya Mas Heranov itu Ya. mereka ini berangkatnya pakai visanya visa turis, Oke. visa ziarah kalau ke Arab. Oke. Oke. Nah sementara di bandara itu autogate. Ya. Gimana caranya? Bagaimana caranya? Pertanyaannya gimana caranya menahan mereka? Di sana baru mereka kemudian terkonferensi bekerja. Termasuk yang ke Kamboja. Semuanya turis, nggak ada satupun yang menggunakan visa kerja. Nah, sementara orang bekerja itu kan hak-hak dan kewajibannya itu di visa kerja ini, di kontrak kerja. Oke. Visa kerja bisa keluar kalau ada kontrak kerja. Oke. Nggak bisa keluar tanpa kontrak kerja. Nah sekarang kalau cuma berangkat visa turis, dan modusnya itu saya lihat mereka dimacai, apa itu dimacai, didandanin seakan-akan seperti tulis. Kalau ditanyain sama petugas jawabnya ini ada kontak keluarga, misalnya gitu tuh. Nanti mengunjungi keluarga, lagi sakit. Mereka memang canggih sindikatnya ini. Membereskan hal itu bagaimana Nah ke depan? itu Kan sulit sekali nampaknya. harus kita cari jalannya. Sampai sekarang terus terang kami masih cari jalannya. Karena kami menduga masih banyak pemberangkatan misalnya di Soekarno-Hatta ke Arab, walaupun di Arab sudah kita tutup. Dan itu semuanya ilegal dan non prosedural. Ini setelah Riau apa kemudian yang menjadi bidikan dari Kementerian Anda? Mana lagi yang akan jadi gini, kekhawatiran? saya berharap ini Pak Kapolda Heri Menriau ini menurut saya bagus ya, komitmennya bagus. Saya berharap model yang diterapkan oleh Kapolda Riau ini bisa bisa dipakai juga terutama di provinsi-provinsi perbatasan. Itu harapan kami betul. Karena kasihan mereka ini. Utamanya di mana? Di perbatasan dengan Malaysia kah? Di Kalimantan juga ada perbatasan dengan Malaysia. Di Kalbar, Kaltara, kemudian di Sumatera Utara, Belawan itu, dan sekitarnya. Ini tujuan paling banyak kemana selain Malaysia, Mas Menteri? Malaysia, rata-rata Malaysia, habis dari Malaysia baru kemana-mana mereka. Ada yang Singapura juga. Kalau yang di pelabuhan udara kayak Jawa Timur maupun di mana, Soekarno sini, banyaknya ke Arab. Ada tidak koordinasi dengan Interpol, kepolisian negara tertentu untuk meminimalisir masuknya pekerja migran kita ini ke sana ilegal? Kita nggak punya kewenangan ke sana, itu KBRI ya, KBRI atau kepolisian. Tapi kami membangun kerjasama misalnya dengan Menteri Imigrasi Malaysia. Itu kita lakukan itu. Kita bangun. Kita coba mengintegrasikan data lah. Oke, integrasi data diperlukan. Terakhir, sebagai closing statement, meyakinkan publik agar tidak masuk terjerat TPPO. Ini apa kemudian langkah baiknya ke depan? Mereka harus bagaimana agar tidak terjerat? Yang pertama harus tahu persis informasinya, bagaimana bermigran secara aman. Yang kedua, informasi itu didapatnya dari mana? Dari kantor-kantor resmi yang ada. Di kita ada namanya BPTGMI, ada namanya pos pelayanan yang ada di kabupaten-kabupaten, atau akses website kita. Yang ketiga, websitenya apa kalau boleh di-mention? Websitenya tentang KP2MI aja. KP2MI, jangan lupa pemirsa. KP2MI begitu ya? Iya, dan setelah itu kita harus latih mereka. Nggak bisa tanpa dilatih. Training begitu. Latih skill maupun latih bahasa. Termasuk mental berangkat. Itu harus kita siapkan. Pemerintah harus menyiapkan akses-akses ke sana itu. Baik. Kita apresiasi langkah Kementerian Anda sejauh ini untuk menuntas kasus tindak pidana perdagangan orang, karena miris sekali banyak yang menjadi korban. Ada 100 terakhir di Riau. 100. Begitu. Dan itu saya kira sudah berlangsung lama. Tetap sehat selalu Bapak Menteri, sehat selalu untuk melakukan kerja Anda sebagai Bapak Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI. Selamat malam Mas Abdul Qadir Kading. Malam. Terima kasih untuk waktu Anda bersama Prime News malam ini.